Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan batasan materi untuk penilaian sumatif tengah semester kalian di kelas 7. Ya, silahkan diamatin video berikut ini. Baik, batasan materi yang pertama yaitu mengurutkan bilangan bulat. Contoh soalnya Ibu ambil dari soal tengah semester di tahun lalu. Contohnya adalah soal nomor 3. Perhatikan data berikut, disajikan ada 4 pertidaksamaan ya. Urutan bilangan-bilangan pada data tersebut dari yang terbesar ke terkecil. Yang tepat adalah. Di sini kita amati ya nak ya. Yang terkecil adalah negatif 9. Karena kebalikan dari positif, kalau misalkan tandanya negatif, maka bilangan terkecilnya adalah yang nilainya besar, yaitu negatif 9. Ya. Sementara bilangan terbesarnya adalah 6. Ya. Jadi opsi yang benar adalah D, negatif 9, negatif 7, negatif 5, negatif 1, 1, 2, 6. Begitu ya nak ya. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat tentang suhu di ruang pendingin. Di sini Ibu sajikan satu contoh soal yang berkaitan dengan batasan tersebut, yaitu suhu ruangan adalah 25 derajat Celcius, kemudian diturunkan dengan AC menjadi 18 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu apabila setelah diturunkan suhu dinaikkan sebesar 12 derajat Celcius? Berapa suhu sekarang? Kita kerjakan soal yang pertama, yaitu berapa penurunan suhu ya. Suhu yang pertama adalah 25 derajat. Kelihatan ya, 25 derajat Celcius, kemudian diturunkan ya, sehingga kalau diturunkan itu dikurangi 18 derajat Celcius. Jawabannya adalah 7 derajat Celcius. Ini adalah penurunan suhu. Oke. Suhu yang terakhir adalah 18 derajat Celcius. Kemudian dinaikkan. Kalau dinaikkan berarti suhunya ditambah ya. 18 derajat Celcius ditambah kenaikan sebesar 12 derajat Celcius, berarti ditambah 12 derajat Celcius yaitu 30 derajat Celcius. Jadi ini adalah suhu sekarang yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian batasan yang ketiga yaitu menjumlahkan bilangan bulat. Contoh soalnya yaitu bisa kita amatin soal nomor 4 dan 5 ya. Hasil operasi hitung dari 12 tambah 3 tambah 9 adalah 12 tambah 3, 15 tambah 9, yaitu 24. Jawabannya B ya. Kemudian contoh soal yang kedua, ini ada bilangan negatifnya nak. Nilai dari negatif 3 tambah 5 tambah 24 tambah negatif 7 ya. Negatif 3 tambah 5 ini adalah 2 ya. 2 tambah 24, 26. 26 ditambah negatif 7. Berarti artinya 26 dikurangi 7 karena dia punya utang 7. 26 kurangi 7 yaitu berapa anak-anak? 19 ya. Jawabannya adalah 19. Meskipun tidak ada di sini ya. Kita lanjutkan lagi batasan yang selanjutnya yaitu ada 2 soal ya. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Ingat, bilangan bulat berarti bukan pecahan dan juga bukan desimal. Ya. Contoh soalnya misalkan ini adalah campuran antara penjumlahan dan pengurangan. Nilai dari negatif 7 tambah 9 tambah negatif 3 dikurangi negatif 8 berapa? Kita lihat bahwa di sini hanya ada penjumlahan sama pengurangan yang setara sehingga kita harus menyelesaikan dari depan. Ya, tidak boleh dari belakang ataupun tengah. Negatif 7 tambah 9 kita peroleh 2 hasilnya. Kemudian ditambah negatif 3. Lalu ini ada dikurangi negatif 8. Ini pengurangan ketemu negatif sehingga menjadi positif. Sehingga menjadi ditambah 8. Kita kerjakan 2 tambah negatif 3. Punya 2, hutang 3. Berarti hutangnya
1 atau negatif 1. Tambah 8, hasilnya adalah 7. Begini ya. Contoh soal berikutnya yaitu tentukan nilai dari 20 kali negatif 2 dibagi negatif 2/3. Ini Ibu tambahkan ya, ini ada pecahan ya. Jadi ini nanti masuknya ke operasi bilangan campuran, hitung campuran bilangan campuran bulat maupun pecahan ya. Ini ada perkalian dan pembagian. Sehingga setara, kita harus menyelesaikannya dari depan. Hasilnya yaitu 20 kali negatif 2 diperoleh negatif 40. Kemudian pembagian ini menjadi perkalian asalkan pecahannya itu dibalik ya. Tandanya tetap dan dibalik. Penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut seperti ini. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu 40 dibagi 2. Hasilnya disederhanakan jadi 20, di sini 1. 20 kali 3 adalah 60. Ini untuk hasilnya. Contoh selanjutnya anak, ini ada operasi campuran lagi, bilangan bulat ya. 20 bagi 6 ditambah 5 kali negatif 7 dikurangi negatif 4. Ini ada beberapa operasi ya, ada pembagian, penjumlahan, perkalian, pengurangan, lengkap ya. Tapi yang kita kerjakan bukan yang setara dulu, melainkan yang diberi tanda kurung terlebih dahulu. Kita selesaikan dulu yang bertanda kurung. Pertama ini 24 bagi 6. Kita selesaikan hasilnya adalah 4. Ditambah 5-nya tetap kita tulis dikali. Nah, ini ternyata yang ditanda kurung adalah pengurangan, berarti harus kita selesaikan. Negatif 7 dikurangi negatif 4. Berarti bisa kita tulis negatif 7 ditambah 4. Karena di sini pengurangan ketemu negatif. 4 ditambah 5 kali hutang 7 disaur 4. Berarti masih hutang 3. Negatif 3 ya. Ini kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya. Jadi 4-nya tetap ditambah 5 kali negatif 3. Plus kali min, hasilnya minus, jadi negatif 15. 4 ditambah negatif 15, punya 4, berhutang 15. Berarti masih hutang 11. Oke, ini adalah hasilnya, negatif 11. Batasan selanjutnya adalah ini, masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat tentang skor nilai pada suatu kompetensi. Ini ada satu contoh soal, yaitu soal nomor 32 ya. Dalam suatu ujian terdapat sistem penilaian sebagai berikut. Benar diberi nilai 4, tidak dijawab diberi nilai 0. Dan salah diberi nilai negatif 1. Dari 40 soal yang tersedia, Reni menjawab benar 32 soal dan tidak dijawab 2 soal. Berapakah nilai yang diperoleh Reni? Jadi ini ada 40 soal, benarnya 32, tidak dijawabnya 2. Nilainya berapa? Ya, kita kerjakan ya. Pertama, kita tulis dulu, tadi yang diketahui adalah apabila benar diberi skor 4. Ya. Kalau tidak dijawab, diberi nilai 0. Dan salah itu nilainya negatif 1. Ya. Lalu dari 40 soal benarnya adalah 32. Ya. Kemudian yang diketahui lagi adalah tidak dijawab 2 soal. Tidak jawab itu 2 soal. Berarti kita hitung soal yang salah itu ada berapa. Caranya adalah dari 40 ini kita kurangi dengan 32 tambah 2. Hasilnya 40 kurangi 34, yaitu 6 soal. Ada 6 soal yang tidak dijawab. Artinya nilai Reni yaitu benarnya 32 dikali skor benar itu 4 ditambah salahnya itu 6
dikali skor salah itu negatif 1, kemudian tidak dijawab itu 2, skor tidak dijawab itu 0. Ya, kita jumlahkan. 32 dikali 4, 128, ditambah 6 kali negatif 1, negatif 6, 2 kali 0, 0. Hasilnya adalah 122. Ini adalah skor yang diperoleh oleh Reni. Batasan yang selanjutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, tadi sudah dijelaskan ya beberapa contoh soal, nanti bisa dipelajari lagi. Kalian mencari sumber contoh soal yang lain bisa dari internet ya. Langsung kita masuk ke batasan berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Contoh soalnya yaitu ini ya, urutkan 3/4, 2, 3/5, 0,38, dan 62%. Yang pertama, untuk mengurutkan kita harus membuatnya ke dalam satu bentuk yang sama, yaitu ke dalam pecahan saja, atau desimal saja, atau dalam bentuk persentase ya. Ini salah satu alternatifnya yaitu dalam bentuk desimal ya. Kita buat dalam bentuk desimal. Kalau 0,38 sudah desimal ya. Jadi kita mengerjakan 3 bentuk yang lain ya. Pertama yaitu 3/4. 3/4 kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Setelah kita hitung 3/4 itu bisa kita kalikan, masing-masing dikalikan 25 ya Nak ya. Jadi 3/4 kali 25/25 sama dengan 3 kali 25 itu 75, 4 kali 25 itu 100 ya. Ini bisa kita tuliskan 0,75. Ada 2 digit setelah koma ya, karena dibagi dengan 100 yaitu 1, 2, begitu ya caranya. Kemudian 2, 3/5 kita ubah dulu ke dalam bentuk biasa ya, pecahan biasa. 5 kali 2, 10, 10 kali 3, 13. Nah, 10 tambah 3, 13 ya. 13/5. Ini kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Bisa kita kalikan 20. 20/20, artinya dikalikan 1 ya. 13 kali 20 yaitu 260 per 5 kali 20, 100. Kemudian kita bagi 1, 2, hasilnya adalah 2,6 ya. Kemudian yang 62% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 62/100, artinya 0,662 ya. Jadi dari keempat ini urutan terkecil ya, dari terkecil ke terbesar, kecil ke besar. Yang paling kecil adalah 0, ya. Tapi 0, kita lihat digit pertamanya yang paling kecil yaitu ini ya, 0,38. Kemudian kita lihat lagi setelah 3 ada di antara 0,75 dan 0,62, yang paling kecil 0,62 yaitu 62%. 62%. Lalu selanjutnya 0,75 yaitu 3/4 pecahannya. Lalu yang terakhir 2,6. Pecahan campuran 2, 3/5. Ini jawabannya ya. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya ada besar diskon dari harga suatu barang jika diketahui harga barang dan persentase diskon. Berarti diberikan suatu harga barang dan persentase diskonnya, kita akan mencari besar diskonnya berapa rupiah ya. Contoh soalnya adalah ini, misalkan diberikan harga barang itu 36.000, kemudian mendapatkan diskon, persentase diskonnya 5%. Berapakah diskon yang diperoleh ya? Ini hanya dikerjakan dengan mengalihkan persentase diskon dengan harga barang. Jadinya 5% dikalikan 36.000 ya. 5% bisa kita tulis 5/100 kali 36.000
Ya, ini bisa kita serentakan ya. Kemudian 36 kali 5 itu 180. Nolnya ada satu lagi. Nah, jadi diskonnya adalah 1.800. Begitu ya, Nak ya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah harga barang setelah didiskon. Caranya adalah harga barang pertama ini dikurangi diskonnya 1.800. Jadi 36.000 dikurangi 1.800. Kalau pertanyaannya adalah harga barang setelah didiskon. Untuk contoh soal berikutnya, kita lanjut ke video selanjutnya ya.